أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bermegah-megah telah melalaikanmu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang nikmat yang megah di dunia itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat At-Takasur. Baik pemirsa yang ada di rumah, tentunya siang hari ini kita akan membahas surat At-Takasur ayat 1 sampai dengan 2. Hanya 1 dengan 2 saja yang akan disampaikan, dipaparkan oleh guru kita, yaitu Al-Habib Muhammad Syahab. Kepada Habib, waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin Al-hadi ila suratihil mustaqim Dil khulqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbih wa man sara fi darbih, amma ba'd. Kali ini sedikit kita akan membahas surah At-Takatsur dari ayat 1 sampai 2. Berkenaan dengan tema juga pada siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhaakumut takatsur. Hafal ya? Hafal? Ya, kita sholat biasanya juga pakai itu. Kalau enggak kulhu, kul a'udzu birabbil falaq. Kalau enggak kul a'udzu birabbin nas. Ya panjang-panjang sedikit kul ya ayyuhal kafirun. Sampai ke alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur ini surah Makkiyah. Surah ini di dalam kitab ini dikatakan alhaakumut takatsur. Qala Ibnu Abi Hatim qala nazalat fi qabilataini min qabailil ansar fi Bani Haritha wa Bani Haris tafakharu wa takatharu.
Di sini sebab turun ini ayat, asbabun nuzul. Jadi kalau kita baca ayat itu kita cari asbabun nuzulnya. Apa sebab turunnya ini ayat? Sebab turun ini ayat terjadi kala Ibnu Abi Hatim, beliau mengatakan terjadi di dua kabilah. Dua kabilah ini yang namanya satu kabilah Harith, yang satu kabilah Haritha. Mereka ini saling bermegah-megah. Orang yang masih hidup, dia katakan, hai fulan, kamu bisa enggak seperti fulan bin fulan bin fulan. Dia katakan, ini dari kelompoknya Haritha, Gabilah. Juga daripada kelompoknya Haritha, oh kamu bisa enggak seperti fulan bin fulan bin fulan. Jadi mereka saling sombong menyombongkan, saling bermegah-megah, saling membangga-banggakan. Ini sebab turun ini hadhil ayat. Enggak cukup untuk berbangga-bangga sama orang yang masih hidup. Mereka sampai lari ke kuburan. Kan ada hatta zurtumul makabir. Sampai mereka lari ke kuburan. Mereka datangin itu kuburan-kuburan. Mereka katakan, kalian bisa enggak seperti orang sudah mati? Masih mereka bangga-banggakan masalah dunia. Masih dibangga-banggakan masalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Makanya turun ini ayat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhaakumut takatsur, berbangga-bangga kalian. Berbangga-bangga ini melalaikan kalian dari apapun bentuknya. Al-Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri berbangga-bangga masalah apa sih? Kata Imam Hasan Al-Basri mentafsirkan hadhil ayat 1 dan 2 itu berbangga-bangga dengan dunia dan juga berbangga-bangga dengan anak. Ulama yang lain berpendapat, ahli tafsir yang lain berpendapat berbangga-bangga dengan anak, berbangga-bangga dengan dunia, berbangga-bangga juga dengan teman. Jadi teman tadi, oh kalian bisa enggak seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kalau memuji untuk memacu motivasi, nggak masalah. Seperti anak-anak SMA nih, bisa dikatakan, kata guru, bisa nggak kalian mencontoh dia tuh pinternya, rajinnya, itu motivasi. Membanggakan dalam suatu motivasi tidak masalah. Tapi membangga-banggakan ada unsur kesombongan, ada unsur cinta dunia, ini yang bermasalah. Makanya kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang paling aku takutkan, khawatirkan kepada kalian ahlu dunia. Yaitu mereka yang cinta kepada dunia. Bahkan berbangga-bangga itu berbangga-bangga itu tidak ada manfaat sama sekali. Dirar bin Murrah dalam kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar. Itu salah satu teman iblis. Saya mau tanya, yang milenial nih. Kira-kira kita mau nggak berteman sama iblis? Mau nggak berteman sama iblis? Enggak. Orang itu berteman sama iblis. Iblis itu memang cari teman. Cari teman akrab buat nanti di neraka jahanam. Siapa mereka? Orang yang bermegah-megah dengan dunia dan membangga-banggakan dirinya. Sampai dikatakan Dirar bin Murrah di dalam kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar. Salah satu sifat manusia yang bisa menjadi teman akrabnya iblis. Yaitu orang-orang yang berbangga ujibali. Jadi orang-orang yang berbangga. Makanya sampai Allah ingatkan kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul makabir. Gak malu kalian. Kalian berbangga-bangga sampai ke kuburan. Masih punya sifat untuk berbangga-bangga. Kenapa juga Allah Subhanahu wa taala hatta zurtumul makabir, sampai dikatakan sampai kalian itu menuju kuburan, diingetin oleh Allah salah satu yang memecahkan cinta dunia, salah satu yang memutuskan cinta dunia, salah satu yang menghindarkan diri kita daripada cinta dunia, yaitu mereka yang selalu mengingat kuburan, mengingat kita pun akan meninggal dunia. Ini yang di rumah atau anak-anak milenial. Makanya kita kalau mau jadi orang yang milenial tuh mencontoh siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau mau jadi Mencontoh anak-anak Rasul. milenial yang
Mencontoh siapa? Mencontoh Rasul Bib. Mencontoh baginda Nabi besar Muhammad. Sallallahu alaihi Sebab Nabi itu Nabi yang milenial. Ini kan juga masih momen nih Mi'raj. Dari mana sampai dikatakan Nabi tidak cinta dunia dan tidak pernah berbangga-bangga dengan dunia. Dan sampai Nabi Muhammad tuh ditunjuk orang yang milenial yang sempurna. Waktu Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad itu bertemu kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Muhammad bertemu kepada Nabi Musa senang. Kemudian Nabi Muhammad izin kepada Nabi Musa untuk melanjutkan perjalanan ke langit berikutnya. Gak sombong Nabi gak katakan berbangga-bangga, oh saya ini Mi'raj, oh saya ini naik, oh saya ini ketemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan alhaakumut takatsur hatta zultumul maqabir. Sampai Nabi bertemu kepada Nabi Musa. Ketika Nabi bertemu kepada Nabi Musa senang, warahbabi, disambut sama Nabi Musa. Kemudian Nabi Muhammad minta izin kepada Nabi Musa untuk melanjutkan ke langit berikutnya. Belum lama Nabi Muhammad berjalan, belum lama meninggalkan Nabi Musa, fabaka bukaan syadida. Nabi Musa nangis, lihat. Nabi Musa nangis ditinggalkan sama Nabi Muhammad. Maka malaikat bertanya kepada Nabi Musa, "Ma ya bekika, apa yang bikin kau nangis ya Musa?" Gulam, lihat bahasanya adik-adik nih. Gulaman bu'itha min ba'di, itu anak milenial. Gulaman itu anak muda. Jauh, adik kelasnya Nabi Musa jauh. Kita yang ngaku milenial, ya enggak menjadi milenial kalau enggak ngikuti Nabi yang milenial. Yang bilang milenial siapa? Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Gulaman bu'itha min ba'di. Itu anak muda yang milenial. Tapi Allah sayang sama beliau. Allah cinta sama beliau. Maju. Sampai kan tahu kita. Waktu di Masjidil Aqsa. Nabi Adam semua kumpul di Masjidil Aqsa. Yang jadi imam sholat siapa? Yang jadi imam sholat siapa? Berapa ratus tahun antara Nabi Adam. Nabi yang paling kecil itu mengimami menjadi imam sholat semua para nabi dan rasul. Dari awal Nabi sampai Nabi Muhammad. Masya Allah. Milenial. Jadi Masya Allah mudah-mudahan kita menjadi milenial yang ikut Nabi Muhammad. Orang yang ikut Nabi Muhammad tidak cinta dunia. Orang yang ikut Nabi Muhammad walaupun kita gaul yang baik, gaul yang bagus, gaul dengan sesuai dengan syariat agama yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, pengen lebih panjang cuman waktu belakang 0. Iya Habib. Tapi paling enggak sebelum ada yang curhat Bib, yang ada yang bertanya, ini kalau milenial itu bukan berarti boncengan berempet di motor bertiga, yang satu pegang kaca, yang satu bedakan. Iya, jangan kayak gitu ya. Muka putih, leher hitam bukan milenial itu. Iya. Baik, Habib izin ada yang mau bertanya sepertinya. Siapa yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Wah banyak sekali nih ngajinya luar biasa. Yang ini aja, dengan siapa? Kelas berapa? Kayaknya ini masih sekolah soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bajunya sekolah. Iya. Masih sekolah berarti. Iya. Saya salah Habib. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Karina Khalida Zartusita. Iya. Izin bertanya mengenai bagaimana caranya memperoleh hati nurani yang bersih agar terhindar dari sifat keserakahan. Baik, itu aja? Iya. Baik. Terima kasih. Gimana caranya supaya kita mendapatkan hati yang bersih? Iya, Habib, silakan tafadhol. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan kunu abna al-akhirah wala takunu abna ad-dunya. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan jadilah kalian itu pengikut-pengikut anak-anak muda yang mengikuti akhirat. Wala takunu abna ad-dunya, jangan mengikuti jadi anak-anak dunia. Nah, kalau anak-anak akhirat itu seperti apa sih? Anak-anak akhirat, kalau dikatakan namanya yang pertanyaan tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus itu membersihkan hati terhindar daripada keserakahan dunia. Kita juga harus tahu dunia itu seperti apa, sampahnya seperti apa. Mungkin salah satunya Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin. Beliau mengatakan ajib tuh. Liman amila lidaril fana
wa taraka darul baqa. Ini salah satu mungkin bisa kita semangat untuk bisa mengejar kepada akhirat. Apa beliau katakan? Ajibtu, aku heran. Kata Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin. Ajibtu liman amila lidaril fana. Bagi orang yang ngejar-ngejar dunia, serakah sama dunia. Kan kita tahu semua, sebanyak-banyak orang punya dunia, akan hancur atau tidak? Akan hancur atau tidak? Dunia ini akan kiamat. Dunia ini semua akan dihancurkan oleh Allah. Debunya pun tidak tersisa. Sebanyak yang kita kumpulkan tidak akan bisa kita bawa ke akhirat kecuali yang sudah kita amalkan buat kebaikan. Sampai bingung, kata Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, bingung. Orang yang mengejar dia tahu dunia itu akan hancur, bahkan dirinya akan menjadi tanah, hancur, dimakan cacing. Wa taraka darul baqa, sampai gara-gara serakah sama dunia, dia meninggalkan darul baqa, meninggalkan rumah yang kekal bersama Allah, bersama baginda Nabi besar Muhammad. Jadi sesuatu yang bikin heran kalau orang mengejar dunia sampai ninggalin Allah. Sesuatu yang bikin heran orang sampai mengejar dunia sampai meninggalkan Nabi Muhammad. Kita semua nih mengharapkan syafaatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan apa kita mendapatkan itu semua? Makanya tingkatkan ibadah kita. Kata Imam Al-Haddad alaihi rahmatullah, beliau mengatakan itrahid dunya fiyadika wala fi qalbika. Kalau nggak mau serakah, taruh dunia itu di tangan kita, jangan di hati. Kalau di tangan, gampang kita buang itu dunia. Tapi kalau taruh di hati kita, Masya Allah, susah. Sedekah susah. Betul atau tidak? Betul kan? Sedekah susah. Makanya sampai dikatakan, latas habanal bakhil itu sampai begitu. Jangan berteman akrab sama orang pelit. Duduk akrab sama orang pelit itu tidak dianjurkan. Tapi gak boleh mutusin silaturahmi. Ya, duduk akrab sama orang pelit, medit. Iya. Ya itulah sama saudara-saudaranya pelit. Ya, itu nggak boleh teman akrab. Kenapa? Nular, lebih parah daripada virus corona, cepet nularnya. Ya, jadi nggak boleh teman akrab sama mereka. Nah, orang-orang pelit ini kenapa? Karena dengan sebab serakah dengan dunia. Jadi kalau dikatakan bisa nggak kita ini terhindar serakah sama dunia? Bisa kalau kita mau. Jangan bilang, oh kita kan hidup di dunia. Hidup di dunia untuk Allah, bukan hidup di dunia untuk dunia. Baik. Itu Terima 100 hari kasih. Jumat. Terima kasih Habib. Ya. Jadi nggak ada orang yang senang sama orang yang pelit ya Habib ya? Gak ada, bahkan Allah gak senang sama orang pelit. Baik, iya. Ada RT jadi pelit, ih RT pelit. Ada haji 2 kali kalau pelit mah, ih haji pelit. Jadi nggak ada yang seneng ya Habib ya sama orang yang pelit ya. Baik, terima kasih Habib yang sudah memaparkan keilmuannya, Habib Muhammad Syahab. Mudah-mudahan panjang umur, sehat lalu dan kita bisa dipertemukan kembali. Buat para pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan membahas surat Al-Fajr ayat 19 sampai 20 bersama guru kita Al-Mukarram Ustadz Soleh Sopyan. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati.